badannya biru. Bapak, Laila tolong Pak. Ini Diandra biru badannya. Kenapa Bu? Diandranya kenapa? Astagfirullah, itu kenapa Diandra? Nggak tahu, ini tadi ibu lagi gendong terus tiba-tiba badannya biru, nggak gerak-gerak lagi. Gimana ini ya Ya udah Pak? Bu, ya udah, ayo langsung kita bawa ke rumah sakit aja Bu. Rumah sakit dekat sini Bougainville ya. Ya udah angkat Diandranya Bu, Bapak ambil kartu BPJS dulu. Iya, cepet sana kalian ke rumah sakit aja, nanti aku nyusul naik ojek. Pak, tolong Pak, anak saya biru Pak, nggak gerak dari tadi. Iya Pak, gimana Pak? Tolong Pak. Baik Pak, Ibu sama anaknya langsung ke dalam ke dokternya. Bapak sama saya dulu ya registrasi di sini. Bu, bawa Diandra ke dalam dulu untuk dirawat. Bapak di sini dulu ya. Dok, tolong dok. Ini anak saya biru dok. Dari tadi nggak gerak-gerak dok. Tolong dok. Iya dok, tolong keponakan saya dok, tolongin dok. Baik Ibu, tenang dulu ya. Anaknya langsung ditidurin aja di tempat tidur. Anak tampak lemas dan tidak banyak bergerak. Tampak napas cuping hidung dan kulit biru, tanda vital, tekanan darah dan frekuensi nadi rendah. Anak ini kayaknya mengalami gagal sirkulasi dan napas. Baik Ibu, jadi tadi ceritanya gimana Bu, kok sampai kayak gini anaknya? Iya dok, jadi tadi saya lagi gendong dia, terus tiba-tiba badannya biru, dan dia nggak gerak-gerak lagi dok. Gimana ya dok? Ya baik Bu, sepertinya Diandra saat ini mengalami keadaan yang tidak stabil, dan saran saya sebaiknya anak Ibu harus dibawa ke perawatan intensif atau PICU segera. Bapaknya sudah registrasi di depan Ibu? Harusnya sih bapaknya lagi ngurus BPJS dok di depan. Wah, Ibu mohon maaf, tapi rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan BPJS Ibu, dan semua pasien kami membayar menggunakan asuransi atau pembayaran pribadi. Gitu ya dok. Aduh gimana ya dok, biasanya saya sama suami saya pakai BPJS dok. Kalau bayar pribadi kira-kira berapa ya dok biayanya? Untuk anak Ibu ini memerlukan perawatan intensif di PICU, dan perawatannya ini kira-kira memerlukan biaya 20 juta apabila bayar pribadi Ibu. Apa dok, 20 juta? Kalau gitu saya tanyakan bapaknya dulu ya dok. Permisi Pak, mohon maaf, kok di sini tidak ada pilihan pembayaran BPJS ya? Rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan BPJS Bapak, jadi semua pasien di rumah sakit ini membayarnya dengan biaya umum. Waduh, ini nggak bisa diusahakan begitu Pak, anak saya soalnya lagi kritis kondisinya. Mohon maaf Bapak, tidak bisa, ini udah ketentuan dari pihak rumah sakit. Baiklah, kalau untuk biaya rawat inap memang biasanya berapa ya Pak? Tergantung sih Pak, tapi kira-kira sekitar 5 juta. Syukurlah, uang saya masih cukup nampaknya. Pak, rumah sakit ini nggak kerjasama dengan BPJS Pak. Kalau ingin dirawat kita harus bayar umum. Ibu yakin kita nggak punya uang cukup Pak? Kalau bayar pribadi kita insya Allah masih sanggup Bu. Bapak masih ada tabungan. Nanti kekurangannya Bapak coba cari pinjaman deh. Dari tabungan sama pinjaman, apakah bisa sampai 20 juta, Pak? Dokternya bilang Diandra perlu dirawat di ruang intensif, dan kira-kira biayanya 20 juta, Pak. Kok jadi 20 juta, Bu? Kita mana ada uang segitu? Mohon maaf memotong Bapak, Ibu, apabila keluarga bersedia dapat membayar DP terlebih dahulu Pak, Bu, setidaknya anak Bapak dan Ibu dapat segera dipindahkan ke ruang intensif. Berapa DP-nya Pak? Untuk ruang rawat intensif anak, DP-nya 10 juta Pak. Loh, bukannya tadi 5 juta Pak bilangnya? Iya Pak, kalau rawat inap memang 5 juta Bapak, namun untuk ruang rawat intensif anak 10 juta. Kalau misal dibayar sebagian dulu gitu Pak, 5 jutanya aja dulu bisa nggak Pak untuk DP? Mohon maaf Bapak, untuk DP tidak dapat dibayar sebagian, harus semuanya.
Aduh, gimana nih ya Pak ya? Anak saya lagi membutuhkan ruangan banget ini. Apakah tidak bisa diusahakan gitu Pak? Mohon maaf Bapak, sekali lagi mohon maaf, kebijakan di rumah sakit ini udah seperti itu. Mungkin sekarang dapat dibicarakan dengan dokter yang merawat anak Bapak untuk merujuk pasien ke RS yang bekerja sama dengan BPJS. Gitu ya Pak ya. Baik deh. Dokter, bagaimana ya kondisi anak saya sekarang dok? Untuk sementara ini kondisi Diandra masih belum stabil, Pak, dan masih memerlukan ruang perawatan intensif. Apakah Bapak sudah menyelesaikan registrasinya di administrasi? Aduh, kalau itu bagaimana ya dok ya? Kami tidak sanggup dok untuk membayar pribadi. Apakah tidak ada jalan lain dok? Tadi petugas administrasi sih sempat bilang bisa dirujuk dok. Iya benar, Pak. Kami bisa merujuk Diandra ke rumah sakit lain yang bekerja sama dengan BPJS dengan fasilitas ruang rawat intensif khusus anak, agar Bapak tidak perlu mengkhawatirkan masalah pembayaran. Tapi kami tetap harus memastikan keadaan Diandra stabil sebelum dirujuk. Apakah bersedia untuk dirujuk? Sebentar dok, saya pikir-pikir dulu. Nampaknya itu pilihan kami satu-satunya ya dok ya. Untuk rumah sakit rujukannya apakah kami yang mencari atau... Mengenai rumah sakit rujukannya tidak apa-apa, Pak. Kami yang mencarikan rumah sakitnya. Kak, tolong cariin rumah sakit jejaring yang kerjasama dengan BPJS ya, yang ada fasilitas picu untuk keluarga anak Diandra. Diusahakan yang terdekat. Baik dokter, Bapak, Ibu, perkenalkan saya perawat Yanti. Tolong tunggu sebentar ya, sementara saya carikan rumah sakitnya. Baik, terima kasih dokter dan Kak Yanti. Terima kasih dokter. Iya, selamat sore. Saya dari IGD Rumah Sakit Bougainville ingin merujuk pasien anak berusia 5 tahun dalam keadaan sesak dan biru. Apakah ada ruang picu yang tersedia di Rumah Sakit Kamboja? Oh, begitu. Tidak ada ya? Baiklah, terima kasih. Iya, selamat sore. Saya dari IGD Rumah Sakit Bougainville ingin merujuk pasien anak berusia 5 tahun dalam kondisi sesak dan biru. Apakah tersedia ruangan picu di Rumah Sakit Katlea? Ada unit kosong di sana. Baik, kalau begitu kami rujuk sekarang, apakah bisa? Baik, terima kasih banyak. Izin lapor dok, saya sudah mencoba menghubungi rumah sakit sekitar yang memiliki fasilitas picu dan bekerja sama dengan BPJS. Dan saya sudah mengkonfirmasi ada unit picu yang kosong di rumah sakit Katlea dok. Namun sepertinya lokasinya cukup jauh dari sini. Baik. Setidaknya ada unit yang bisa menerima. Sekarang kita hanya perlu memastikan kondisi anak Diandra cukup stabil untuk dirujuk ke RS Katlea. Kak Yanti tolong pantau keadaan Diandra ya. Baik dokter, sementara ini saya beritahu keadaannya ke keluarga pasien ya dok. Keluarga anak Diandra. Pak, sepertinya kita dipanggil, Pak. Oh, iya sus, saya. Oh iya, Bapak dan Ibu Diandra, saat ini kami sudah mengkonfirmasi bahwa Rumah Sakit Katlea bekerja sama dengan BPJS dan memiliki fasilitas picu yang kosong. Namun kami belum bisa memindahkan anak Diandra saat ini karena lokasi Rumah Sakit Katlea cukup jauh. Jadi untuk saat ini kami menunggu keadaan anak Diandra untuk stabil dulu. Baik, Sus. Kalau begitu, semoga keadaan Diandra cepat stabil. Amin, Bu. Kami juga berharap demikian. Sementara itu, Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan surat rujukan dan transfer pasiennya, sementara menunggu agar anak Diandra bisa langsung dibawa ketika sudah stabil kondisinya. Code Blue di bed 12. Kak Yanti, tolong panggil orang lain untuk siap-siap intubasi. Terus kasih tahu keluarga Diandra tentang keadaan sekarang. Baik, dok. Kenapa sus? Gimana keadaan Diandra?
Bapak, Ibu, saat ini Diandra mengalami henti jantung dan henti napas. Dan dokter IGD sedang melakukan pijat jantung dan memberikan napas buatan. Mungkin memerlukan pemberian napas dengan alat. Untuk itu, kami membutuhkan persetujuan dari Bapak dan Ibu. Apabila bersedia, mari ikut saya untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medisnya. Baik, Sus, kami setuju. Tolong lakukan apapun untuk menyelamatkan anak saya, Sus. Kak Yanti, tolong ambil air FJP. Saya lakukan intubasi. Sudah 1 jam kami lakukan resusitasi dan intubasi, namun nadi dan pernapasan Diandra tidak kembali. Kak Yanti, hentikan RJP dan panggil keluarga anak Diandra. Waktu kematian 19.10. Baik, Dok. Keluarga anak Diandra, Bapak, Ibu, silakan masuk. Ya, baik, Bapak, Ibu. Betul ini orang tua dari anak Diandra? Iya, betul, Dok. Baik, Bapak, Ibu. Kami telah melakukan resusitasi jantung dan paru selama 1 jam. Namun kami mohon maaf, nyawa anak Diandra tidak dapat kami selamatkan. Ada apa sebenarnya ini, Dok? Kenapa anak saya tiba-tiba meninggal, Dok? Pak, anak kita meninggal, Pak. Anak kita meninggal. Oh, tunggu kalian. Akan saya tuntut kalian. Anak saya datang ke rumah sakit ini itu seharusnya bisa diselamatkan sama kalian. Kalian tidak mau merawat anak saya di ruang intensif. Makanya ia meninggal. Ini semua salah kalian. Bapak, Ibu, tenang ya. Kami hanya mengikuti protokol dari rumah sakit dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat anak Bapak dan Ibu. Enggak, saya tidak mau tahu. Saudara saya pengacara, kalian semua akan bertanggung jawab akan kematian anak saya. Tunggu saja kalian. Saya tuntut rumah sakit ini. Silahkan para pihak duduk. Perhatian semua, sidang akan dimulai. Semua pengunjung persidangan mohon menghormati persidangan serta menghormati tata tertib jalannya persidangan. Bagi rekan-rekan media yang mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, majelis hakim persilakan selama tidak mengganggunya jalan persidangan. Apakah panitera siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 123 PID Romawi 1 2021 Jakarta Pusat atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto selaku Direktur Rumah Sakit Bougainville pada 19 Januari 2021. Dengan ini, sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan perwakilan terdakwa ke dalam ruang sidang. Petugas, tolong terdakwa dibawa masuk ruang sidang. Petugas, kembali ke tempat. Terdakwa, silakan duduk. Baik, saudara. Di sini majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Baik, Yang Mulia. Apakah perwakilan terdakwa siap untuk menjalani persidangan hari ini? Ya, saya sangat siap, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 155 KUHP, maka majelis hakim akan memastikan identitas terdakwa terlebih dahulu. Siapakah nama saudara? Nama saya Charles Jono Sutanto. Tempat tanggal lahir? Tanggal lahir 15 Agustus 1968, tempat di Jakarta. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, benar? Ya, sangat benar, Yang Mulia. Alamat? Alamat saya tinggal di Jalan Mawar 1, RT 8 RW 2, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Agama? Agama saya
Agama saya Islam, Yang Mulia. Pekerjaan? Pekerjaan saya sekarang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Bougainville. Baik. Apakah Anda di sini mewakili Rumah Sakit Bougainville? Ya, benar, Yang Mulia. Saudara terdakwa, sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP, perhatikan dengan seksama apa yang saudara lihat dan dengar selama sidang ini. Paham? Ya, paham, Yang Mulia. Majelis hakim juga ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah saudara memiliki hubungan darah dengan kami, majelis hakim, panitera, ataupun penuntut umum? Tidak ada, Yang Mulia. Kalau dengan penasihat hukum bagaimana? Tidak juga, Yang Mulia. Baik, di sini menurut berita acara pemeriksaan Charles Jono Sutanto, selaku Direktur Rumah Sakit Bougainville telah didakwa melakukan pelanggaran pasal 190 ayat 1 dan pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Berdasarkan pasal 54 dan pasal 56 KUHP, saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar itu penasihat hukum saudara? Ya, benar. Ini penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum silakan maju, serahkan kartu advokat, surat kuasa khusus, dan berita acara sumpah. Advokat saudara ke depan. Terdakwa dan penuntut umum silakan periksa ke depan. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Terdakwa sudah dapat salinan surat dakwaan dan turunan pelimpahan berkas perkara. Ya, saya sudah dapat, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Sudah, Yang Mulia. Baik, jaksa penuntut umum silakan membacakan surat dakwaan kepada terdakwa. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat dakwaan dengan nomor register perkara 123-PID-1-2021 Jakarta Pusat. Identitas terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan oleh terdakwa sebelumnya. Dakwaan tunggal bahwa hari Jumat tanggal 15 bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, korban atas nama Diandra, perempuan berusia 5 tahun beralamat di Jakarta Pusat, datang dibawa oleh orang tuanya bernama Bapak Heru Setiawan, selaku ayah kandung, dan Ibu Dewi Putri selaku ibu kandung, dalam kondisi sesak dan bibir serta jemari kebiruan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bougainville, Jakarta Pusat. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Parman selaku petugas administrasi IGD menjelaskan kepada Bapak Heru Setiawan terkait Rumah Sakit Bougainville tidak bekerja sama dengan BPJS, sehingga pembiayaan perawatan tidak dapat dilakukan dengan BPJS. Dr. Laras selaku dokter jaga IGD melakukan wawancara singkat kepada orang tua Diandra dan pemeriksaan fisik pada Diandra. Berdasarkan penilaian tersebut, Dr. Laras menginformasikan bahwa Diandra membutuhkan perawatan intensif di ruang rawat intensif anak atau PICU dengan estimasi biaya perawatan sebesar 20 juta rupiah. Parman selaku bagian administrasi menginformasikan kepada orang tua Diandra terkait uang muka perawatan yang perlu dibayarkan sebesar 10 juta rupiah. Jika setuju dilakukan perawatan di PICU Rumah Sakit Bougainville. Bahwa selanjutnya Dr. Laras melakukan penanganan awal kepada Diandra. Menanggapi orang tua Diandra yang merasa kesulitan membayar tagihan perawatan, Dr. Laras menyampaikan opsi untuk merujuk ke rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS dan memiliki fasilitas ruang rawat intensif anak. Setelah pihak keluarga Diandra setuju dilakukan dirujukan ke rumah sakit lain, Dr. Laras meminta perawat Yanti menghubungi rumah sakit yang mampu menerima rujukan dan bekerja sama dengan BPJS. Kemudian diketahui rumah sakit Katleya siap menerima rujukan. Bahwa korban mengalami henti jantung dan meninggal dunia sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat di IGD Rumah Sakit Bougainville ketika sedang menunggu proses rujukan. Terdakwa Charles Jono Sutanto selaku Direktur Rumah Sakit Bougainville dinilai lalai dalam merespon dan mengatasi permasalahan kesulitan pembayaran perawatan sehingga korban bernama Diandra meninggal dunia. Maka, atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam hukum pidana yang diatur dalam pasal 190 ayat 1 dan pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jakarta, 19 bulan Januari 2021.
Jaksa Penuntut Umum Alvin Anditha SH, Jaksa Madya nomor NIP 120920015. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ya, saya mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara ingin mengajukan keberatan terhadap dakwaan penuntut umum? Ya, tentu saja saya ingin mengajukan keberatan, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, ada keberatan? Ya, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan keberatan. Untuk itu, kami memohon waktu untuk mempersiapkan nota keberatan. Kalau begitu, sidang ditunda selama 7 hari. Sidang dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021, dengan agenda pembacaan keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Panggilan ini adalah panggilan patut dan sah bagi para pihak untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama terdakwa Charles Jonas Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Silakan kepada penasihat hukum. Baik, terima kasih Yang Mulia. 1. Berdasarkan surat dakwaan, terdakwa didakwa atas pasal 190 ayat 1 dan pasal 190 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. 2. Poin keberatan atas surat dakwaan dikarenakan tidak lengkap dalam menguraikan pasal 190 ayat 1 dan 2 pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang merupakan acuan dari pasal 190 ayat 1 menerangkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Pada saat kejadian, terdakwa sudah melakukan penanganan awal untuk penyelamatan pasien dan pencegahan kecacatan, sambil menghubungi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tindakan terdakwa sesuai dengan Undang-Undang BPJS nomor 1 tahun 2014, pasal 63 ayat 4 yang menerangkan bahwa fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah keadaan daruratnya teratasi dan pasien dalam kondisi dapat dipindahkan. Pada saat melakukan proses tata laksana awal ini, semua tim sudah melakukan tata laksana semaksimal mungkin, bersamaan dengan proses rujukan. Tetapi kondisi pasien yang memburuk tidak bisa dikontrol oleh tenaga kesehatan, meskipun sudah dalam tata laksana maksimal pada saat itu. Maka dengan demikian, kami penasihat hukum berpendapat bahwa surat dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum, oleh jaksa penuntut umum tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap. Berdasarkan poin keberatan tersebut, tim penasihat hukum terdakwa dengan rendah hati memohon pada majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa atas nama terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum melepaskan terdakwa dari tahanan. Baik, terima kasih penasihat hukum. Apakah penuntut umum akan memberikan tanggapan? Kami akan memberikan tanggapan, Yang Mulia. Kalau begitu, sidang ditunda 7 hari. Dengan ini, sidang ditutup. Sidang lanjutan atas perkara pidana atas nama terdakwa Charles Jonas Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, agenda siang hari ini adalah pembacaan tanggapan dari penuntut umum atas nota keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa. Silakan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tentang keberatan penasihat hukum bahwa surat dakwaan tidak lengkap dalam menguraikan pasal 190 ayat 1 dan 2. 1. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 190 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Hal ini mengacu pada pasal 32 dan 85 pada Undang-Undang Republik Indonesia yang sama. Pada pasal 85 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka terlebih dahulu. Berkaitan dengan itu, sesuai dengan definisi bencana yang diterangkan pada undang-undang yang sama pada pasal 82 ayat 2, menyatakan bahwa bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana. Pada kasus ini merupakan kasus tanggap darurat, tetapi pihak tersangka tetap meminta uang muka terlebih dahulu, sehingga tetap menyalahi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 85. Berdasarkan penjelasan dan analisa yang telah kami sampaikan dalam menanggapi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, kami menyimpulkan bahwa pokok-pokok keberatan yang diajukan oleh tim penasihat hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan terkesan terlalu dipaksakan. Oleh karena itu, kami penuntut umum memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutus putusan sela dengan aman. Sebagai berikut. 1. Menyatakan nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima. 2. Menyatakan menerima surat dakwaan penuntut umum dengan nomor registrasi perkara 123-PID-1-1-2021 Jakarta Pusat atas nama Charles Jono Sutanto. 3. Melanjutkan persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Baik, terima kasih penuntut umum. Dengan ini, sidang ditunda 6 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2021. Ya, dengan agenda pembacaan putusan sela dari Majelis Hakim. Sidang lanjutan atas perkara pidana atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menyatakan pasca membaca surat dakwaan penuntut umum, nota keberatan penasihat hukum, dan tanggapan penuntut umum, menimbang surat dakwaan dari penuntut umum, nota keberatan penasihat hukum, dan tanggapan dari penuntut umum dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Mengenai surat dakwaan tidak lengkap, menimbang bahwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa surat dakwaan tidak lengkap, karena tidak menguraikan unsur-unsur pasal 190 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 secara lengkap. Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa jaksa penuntut umum telah menguraikan secara lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, dengan menguraikan fakta secara utuh dan rinci dapat menguraikan tindakan terdakwa dengan jelas, sehingga dapat menggambarkan uraian unsur-unsur yang didakwakan. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum haruslah ditolak. Lalu Ketua Majelis mengadili dengan 1. Menolak keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut nomor registrasi 123-PID-Romawi 1-2021 Jakarta Pusat sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa. Baik, dengan ini agenda sidang pada hari ini sudah berakhir. Kalau begitu, sidang ditunda 1 hari dan kita lanjutkan lagi pada Rabu 10 Februari 2021 dengan agenda pembuktian dan penuntut umum dan penasihat hukum. Perhatian semua, sidang akan dimulai. Semua pengunjung persidangan mohon menghormati persidangan serta menghormati tata tertib jalannya persidangan. Bagi rekan-rekan media yang hendak mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, Majelis Hakim persilakan selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Sidang lanjutan atas perkara pidana atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan sidang saya serahkan kepada Hakim Anggota 1. Pimpinan sidang saya terima. Penuntut umum tolong hadirkan terdakwa. Baik, Yang Mulia. Petugas, tolong hadirkan terdakwa. Baik, apa saudara terdakwa sehat? Ya, saya sehat, Yang Mulia. Terdakwa siap untuk disidang? Ya, saya siap, Yang Mulia. Oke. Agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti saksi dan barang bukti dari penuntut umum dan penasihat hukum. Penuntut umum, saksi dan barang buktinya sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Saudara hari ini akan hadirkan berapa orang saksi? Kami akan hadirkan 2 orang saksi, Yang Mulia, yaitu Saudara Saksi Dewi dan Saksi Laila.
Oke, penasihat hukum, apakah saksinya sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara akan hadirkan berapa orang saksi hari ini? Tim penasihat hukum terdakwa akan menghadirkan 3 orang saksi, Yang Mulia, yakni Saksi Parman, Saksi Yanti, dan Saksi Dr. Laras. Baik, di sini majelis hakim akan mengusahakan untuk semua saksi diperiksa hari ini. Untuk itu, penuntut umum, kesaksian siapa yang didengar terlebih dahulu? Kami akan memanggil Saksi Dewi terlebih dahulu, Yang Mulia, untuk didengar kesaksiannya. Untuk selanjutnya adalah Saksi Laila. Baik, penuntut umum tolong hadirkan saksi yang pertama. Baik, Yang Mulia. Petugas tolong kembali ke tempat. Saudara saksi tolong serahkan kartu identitas ke depan. Ya, saudara saksi hari ini sehat? Siap ikut persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, di sini majelis hakim periksa identitas saudara terlebih dahulu. Nama saudara? Dewi Putri. Tempat tanggal lahir? Jakarta 2 April 1973. Baik, jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, betul? Benar, Yang Mulia. Alamat tempat tinggal? Jalan Raya Merdeka nomor 48 RT 9 RW 9 Kampung Tengah, Kecamatan Seneng, Kota Jakarta Pusat. Saat ini pekerjaan saudara apa? Tidak bekerja, Yang Mulia. Baik, agama? Islam. Oke, sebelum memberikan kesaksian, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kalau begitu saudara silahkan berdiri. Juru sumpah, mohon dibantu. Ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silahkan kembali. Saksi silahkan duduk. Saudara saksi, apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediakah saudara diperiksa dan akan menerangkan dengan pernyataan dengan sebenar-benarnya? Iya, Yang Mulia. Apakah saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan dalam kasus kematian Diandra dengan terdakwa bernama Charles Jono Sutanto. Apakah saksi mengenal terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, baik darah ataupun semenda? Tidak ada, Yang Mulia. Saudara silahkan maju. Ini ada BAP atas nama Dewi. Betul ini BAP saudara? Benar, Yang Mulia. Ini betul tanda tangan saudara? Iya, betul, Yang Mulia. Selama pembuatan BAP ini, saudara dalam keadaan tertekan atau tidak? Tidak dalam tekanan, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara duduk kembali. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Pertama-tama saya ingin menanyakan apa hubungan saksi dengan korban? Saya adalah ibu dari korban, Yang Mulia. Baik, saat itu bagaimana kondisi Diandra di rumah? Sejak pagi Diandra kondisinya baik-baik saja, akan tetapi siang hari ketika saya ingin memberikan susu kepada Diandra, tiba-tiba saya melihat Diandra sesak dan tubuhnya biru. Apa yang saksi lakukan kemudian? Saya langsung berteriak memanggil suami saya dan adik saya. Kemudian saya membawa Diandra ke rumah sakit bersama suami saya menggunakan motor. Adik saya ikut dengan menaiki ojek. Saat saksi tiba di rumah sakit, apa yang saksi lakukan? Saya langsung ke IGD bersama suami saya. Suami saya lalu mengurus administrasi dan saya masuk ke dalam IGD bersama adik saya. Apakah dokter IGD langsung memberikan pertolongan kepada korban yang saat itu bersama saksi? Iya, Yang Mulia, dokter langsung memberikan penanganan. Dokter mengatakan Diandra membutuhkan ruangan khusus. Tetapi karena rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS, maka perlu membayar sendiri, Yang Mulia.
Apakah saudara tahu sebelumnya bahwa rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS? Tidak, Yang Mulia. Apakah dokter menjelaskan tindakan yang dilakukan kepada korban? Iya, Yang Mulia. Dokter sudah menjelaskan. Apa saja yang dijelaskan oleh dokter saat itu? Dokter mengatakan kondisi Diandra tidak stabil dan butuh ruang perawatan khusus. Dokter kemudian bertanya apakah urusan administrasi sudah selesai agar Diandra bisa langsung masuk ke ruang perawatan khusus. Tetapi karena pihak RS tidak bekerja sama dengan BPJS, maka saya harus membayar mandiri dan saya tidak sanggup. Apakah dokter memberikan saran lain untuk menolong Diandra? Iya, dokter mengatakan Diandra bisa dirujuk. Apakah saksi tahu alasan korban meninggal? Karena tidak ditolong dengan cepat ketika sakit. Jika Diandra bisa masuk ruang rawat khusus lebih cepat, seharusnya Diandra bisa diselamatkan. Apakah dokter yang menangani korban yang mengatakan demikian? Tidak, itu menurut saya. Apakah dokter menjelaskan alasan korban meninggal? Dokter mengatakan bahwa sudah melakukan suatu tindakan pada jantung Diandra selama 1 jam, tetapi Diandra tidak tertolong. Apakah saudara saksi menerima penjelasan mengapa korban diberi tindakan tersebut dan resiko apa yang bisa terjadi jika tidak diberikan tindakan tersebut? Tidak. Apakah saudara saksi tahu bahwa dari pihak keluarga korban sudah mendatangani lembar persetujuan tindakan kedokteran? Saya tidak tahu apa itu lembar persetujuan kedokteran. Saat itu saya memang melihat suami saya menandatangani lembaran-lembaran kertas. Apakah pihak rumah sakit menjelaskan perihal isi dari lembar yang ditandatangani? Tidak. Apakah saudara saksi tahu mengapa korban tidak bisa masuk ruang rawat khusus? Ya, Diandra tidak bisa masuk ruang rawat khusus karena kami tidak mampu membayar uang DP sebesar 10 juta. Apakah saudara saksi sudah mencoba memohon keringanan kepada pihak rumah sakit? Sudah, tetapi pihak rumah sakit berkata kebijakannya sudah seperti itu. Kami harus membayar DP 10 juta terlebih dahulu dan tidak boleh dibayar sebagian dulu. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara saksi. Cukup sekian dari penuntut umum yang mulia. Baik, selanjutnya apakah penasihat hukum ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Tentu saja Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan. Baik, kalau gitu saudara penasihat hukum dipersilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara saksi sebelumnya pernah berobat di rumah sakit terdakwa bekerja? Tidak pernah. Apakah saudara saksi tahu kondisi kesehatan korban? Ya, sebagai ibunya saya tahu bahwa anak saya selama ini sehat-sehat saja. Baik. Apakah saudara saksi rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap korban di fasilitas pelayanan kesehatan? Tidak, karena anak saya sehat-sehat saja. Apakah saudara saksi setuju untuk melakukan rujukan ke rumah sakit lain? Iya, karena tidak ada pilihan lain. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Oke, cukup ya. Baik, pemeriksaan saudara saksi sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Silakan duduk di tempat yang tadi disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya ya. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Petugas, tolong kembali ke tempat. Saudara saksi, silakan kartu identitas ke depan. Saudara saksi hari ini sehat? Siap ikut persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, di sini majelis hakim akan periksa identitas saudara. Nama saudara? Laila Lila. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 2 Maret tahun 1978. Jenis kelamin perempuan dan warga negara Indonesia? Benar, Yang Mulia. Tinggal di alamat? Di Jalan Raya Merdeka, nomor 37, RT 8, RW 9, Kampung Tengah, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat. Saat ini pekerjaan saudara apa?
Sebagai pegawai toko yang mulia. Agama saudara? Islam. Baik. Sebelum memberikan kesaksian, saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Baik, saksi kalau begitu silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali. Saksi silakan duduk. Saudara saksi, apakah saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara diperiksa dan akan menerangkan dengan pernyataan dengan sebenar-benarnya? Iya, yang mulia. Apakah saksi tahu mengapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia, untuk memberikan keterangan dalam kasus kematian Diandra dengan terdakwa bernama Charles Jono Sutanto. Apakah saksi mengenal terdakwa? Tidak yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudara silahkan maju. Ini ada BAP atas nama Laila Lila. Betul ini BAP saudara? Benar yang mulia. Ini betul tanda tangan saudara? Iya, betul yang mulia. Selama pembuatan BAP ini, saudara dalam keadaan tertekan atau tidak? Tidak dalam tertekan yang mulia. Baik, silakan saudara duduk kembali. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Pertama-tama saya ingin menanyakan, apa hubungan saksi dengan korban? Saya adalah bibi dari korban. Apakah saudara saksi tinggal bersama korban? Tidak. Rumah kami berdekatan, jadi saya memang sering berkunjung ke sana. Baik. Apakah saudara saksi berada di rumah korban pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020? Iya, benar. Apa tujuan saudara saksi datang ke rumah korban saat itu? Saat itu saya datang untuk berkunjung ke rumah kakak saya, yaitu ibu dari Diandra. Apakah saksi mengetahui kondisi Diandra saat itu? Saat saya datang, Diandra sedang bermain. Akan tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba ibu Diandra berteriak, dan ketika saya datang melihat Diandra, tubuh Diandra sudah biru dan dia tampak sesak. Apakah saudara saksi berada di rumah sakit Bougainville pada tanggal 24 November 2020? Iya, benar. Apa tujuan saudara saksi berada pada tempat tersebut? Saat itu saya menemani kakak saya, yaitu ibu dari Diandra. Apakah saudara saksi selalu bersama dengan ibu korban ketika berada di rumah sakit? Iya, benar. Saya selalu menemani kakak saya saat itu. Apakah saudara saksi mengetahui alasan korban meninggal? Iya, korban meninggal karena tidak segera dirawat di ruangan khusus. Apakah dokter yang merawat korban yang mengatakan hal tersebut? Tidak, itu hanya menurut saya dan memang sudah jelas itu penyebabnya. Apakah saudara saksi tahu bahwa dari pihak keluarga korban sudah menandatangani lembar persetujuan tindakan kedokteran? Saya tidak tahu. Saat itu yang saya lihat memang suami kakak saya menandatangani lembaran-lembaran kertas. Apakah pihak rumah sakit menjelaskan perihal isi dari lembar yang ditandatangani? Tidak. Apakah saudara saksi tahu alasan korban tidak segera dirawat di ruangan khusus? Iya, itu karena keluarga Diandra tidak mampu membayar DP ruang rawat khusus. Apakah saudara saksi tahu pihak keluarga mengajukan permohonan keringanan atau tidak kepada pihak rumah sakit? Iya, saya tahu. Saat itu pihak keluarga sudah mengajukan permohonan keringanan dengan membayar sebagian biaya DP terlebih dahulu, tapi pihak rumah sakit tidak mengizinkannya. Apakah saudara saksi tahu berapa jumlah DP yang harus dibayar? Iya, jumlahnya sebesar 10 juta rupiah. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara saksi. Cukup sekian dari penuntut umum yang mulia. Baik,
Selanjutnya, apakah penasihat hukum ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Tentu Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan. Baik, dipersilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi mengetahui kondisi kesehatan korban sebelumnya? Iya, sebelumnya Diandra sehat-sehat saja. Apakah saudara saksi mengetahui korban rutin melakukan pemeriksaan kesehatan atau tidak? Saya tidak tahu, yang saya tahu Diandra adalah anak yang sehat-sehat saja. Apakah saudara saksi melihat dan mendengar ketika dokter menjelaskan perihal rujukan pasien kepada orang tua korban? Iya, saat itu saya melihat dan mendengar karena saat itu saya berada di samping Ibu Diandra. Apakah saudara saksi tahu keputusan apa yang diambil orang tua korban perihal rujukan pasien? Apakah orang tua menyetujui atau tidak menyetujui? Saya tahu, saat itu orang tua Diandra menyetujui rujukan karena memang tidak ada pilihan lain. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saksi sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Kemudian duduk kembali ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan saksi dari penasihat hukum. Penasihat hukum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Untuk hari ini, saudara akan hadirkan berapa orang saksi? Kami akan hadirkan 3 orang saksi, yaitu Parman, Yanti, dan Dr. Laras. Baik, silahkan hadir dan hadapkan saksi pertama ke ruang sidang. Petugas, tolong saudara Parman dibawa masuk ke ruang sidang. Saudara saksi, silakan duduk. Saudara sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, saya akan memeriksa identitas saudara. Silakan saudara menunjukkan kartu identitas, CV, dan surat tugas ke depan. Baik Yang Mulia. Baik, untuk identitas akan diperiksa terlebih dahulu. Nama lengkap? Parman Suparman. Tempat tanggal lahir? Majalengka, tanggal 21 Desember 1985. Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, betul? Betul Yang Mulia. Alamat tempat tinggal? Saya tinggal di Jalan Kesadaran 4, nomor 5, Cipinang, Jakarta Timur. Agama? Islam Yang Mulia. Sekarang saudara bekerja sebagai apa? Saya bekerja sebagai petugas administrasi admisi IGD dan rawat inap di Rumah Sakit Bougainville Yang Mulia. Baik, itu dulu saja. Sekarang sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama saudara? Bersedia Yang Mulia. Baiklah. Juru sumpah mohon dibantu untuk pengambilan sumpahnya. Ikuti saya ya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih juru sumpah. Dipersilakan kembali dan saudara boleh duduk. Saudara, apakah benar ini keterangan saudara di penyidikan? Apakah ada paksaan atau tekanan? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Ya, saya mengenal terdakwa Yang Mulia. Baik, saudara mempunyai hubungan darah? Tidak Yang Mulia. Saudara boleh ceritakan sedikit tentang riwayat pendidikan saudara? Baik Yang Mulia. Saya lulusan D3, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saudara saksi, sejak kapan Anda bekerja di RS Bougainville sebagai petugas administrasi admisi IGD dan rawat inap? Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Bougainville sejak tahun 2015 Yang Mulia. Dalam 5 tahun Anda bekerja ini, seberapa sering Anda menerima pasien yang tidak memiliki asuransi pribadi dan hanya dapat membayar biaya tagihan rumah sakit dengan BPJS?
cukup sering. Perlu diketahui bahwa Rumah Sakit Bougainville tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pasien melakukan pembayaran dengan asuransi kesehatan pribadi atau biaya pribadi. Pada bulan lalu saja setidaknya terdapat 11 pasien dengan pembiayaan BPJS yang baru tahu bahwa RS Bougainville tidak bekerja sama dengan BPJS untuk penanggungan pembiayaan saat hendak membayar biaya administrasi. Lalu, bagaimana prosedur pembayaran dan penyelesaian tagihan para pasien BPJS ini sesuai dengan prosedur operasional standar RS Bougainville? Terdapat dua pilihan. Pada pasien yang tidak memiliki asuransi kesehatan selain BPJS, pasien bisa 1. Membayar dengan uang pribadi, atau 2. Khusus pada pasien IGD akan kami bantu rujuk ke RS terdekat yang bekerja sama dengan BPJS, dengan sebelumnya menangani kondisi kegawat daruratannya terlebih dahulu apabila diperlukan. Baik, lalu pada tanggal 12 Januari 2021, tepatnya pukul 15.30, apakah saudara sedang berdinas di bagian admisi IGD RS Bougainville? Ya, benar. Pada saat itu, apakah Anda melayani urusan administrasi dan berkas pendaftaran pasien atas nama anak Diandra? Ya, benar. Boleh diceritakan mengapa saat itu anak Diandra tidak dapat diadmisi dari IGD menuju ruang rawat perawatan Picu? Saat itu orang tua dari pasien anak Diandra tidak sanggup membayar biaya uang muka perawatan ruang Picu sebesar 10 juta rupiah, yang merupakan 50% dari perkiraan biaya perawatan total di ruang Picu sebesar 20 juta rupiah. Lalu, dengan ketidakmampuan keluarga ini, solusi apa yang Anda berikan mengacu pada prosedur operasional standar administrasi pasien? Sesuai dengan SOP, pada pasien gawat darurat, pihak rumah sakit saat itu juga akan membantu menghubungi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, dimulai dari jarak yang terdekat dari rumah sakit kami dan juga yang pastinya memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Nah, dalam hal kasus anak Diandra ini adalah ruang perawatan Picu. Akan tetapi, sesuai dengan SOP RS Bougainville, kami tidak dapat merujuk dan memindahkan pasien ke RS tersebut apabila kondisi pasien masih tidak stabil. Dengan demikian, kondisi kegawat daruratan pasien akan ditangani terlebih dahulu di IGD rumah sakit kami, hingga kondisi pasien cukup stabil untuk dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum sudah selesai memberikan pertanyaan. Selanjutnya, apakah dari penuntut umum ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Baik, saudara dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi Anda mengatakan bahwa untuk pasien BPJS dengan kondisi gawat darurat, tetap akan ditangani sampai stabil di IGD terlebih dahulu sebelum dirujuk ke rumah sakit yang lain yang bekerja sama dengan BPJS. Apakah itu benar? Iya, benar. Lalu pada kasus anak Diandra sebagai pasien BPJS, siapa yang membayar biaya perawatan gawat darurat tersebut? Merujuk ke Undang-Undang BPJS nomor 1 tahun 2014 pasal 65 ayat 2, segala pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bougainville pada pasien BPJS, meskipun kami tidak bekerja sama dengan BPJS, tetap bisa kami tagihkan langsung kepada pihak BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana apabila ada pasien yang belum memiliki asuransi BPJS dan atau asuransi pribadi dan tidak mampu membayar tagihan pelayanan gawat darurat tersebut? Sejauh ini kami belum pernah menerima kasus pasien seperti itu. Apakah alur pelayanan untuk pasien tidak mampu tanpa asuransi BPJS seperti ini tercantum dalam SOP rumah sakit? Setahu saya tidak tercantum dan tidak disinggung dalam SOP rumah sakit. Baik, pertanyaan dari kami sudah cukup, Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saudara saksi sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu lintasnya dan duduk kembali ke tempat yang tersediakan. Tolong jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya. Sebelum sidang dilanjutkan, pimpinan sidang saya serahkan kepada Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Pimpinan sidang saya terima.
Penasihat hukum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Petugas tolong kembali ke tempat. Saudara saksi serahkan kartu identitas ke depan. Baik, saudara, silahkan kembali ke tempat duduk. Siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, pertama-tama majelis akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara? Nama saya Meyanti Sukmasari, Yang Mulia. Tempat dan tanggal lahir? Saya lahir di Semarang tanggal 3 Juni 1984. Alamat dan pekerjaan saudara? Saya tinggal di Jalan Oto Iskandar Dinata, nomor 332, Bidara Cina, Jakarta Timur. Dan pekerjaan saya sebagai perawat di Rumah Sakit Bougainville. Jenis kelamin perempuan warga negara Indonesia, betul? Betul, Yang Mulia. Agama saudara? Agama saya Islam. Baik, sebelum memberikan kesaksian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saudara harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Bersedia, Yang Mulia. Baik, saksi silakan berdiri, juru sumpah mohon dibantu. Ikuti saya ya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali, saksi silakan duduk. Dikarenakan saudara saksi telah diambil sumpahnya, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai hal-hal yang saudara lihat, dengar, atau alami sendiri. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara untuk diperiksa dan akan menerangkan dengan pernyataan dengan sebenar-benarnya? Bersedia, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu mengapa saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan dalam kasus kematian anak Diandra dengan terdakwanya adalah Bapak Charles Jono Sutanto. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal Bapak Charles. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, baik darah ataupun semenda? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Yanti. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara Saksi Yanti, apakah saudara sedang bertugas pada tanggal 15 Januari pukul 15.30? Iya, saya sedang bertugas pada tanggal tersebut. Boleh diceritakan kondisi IGD pada hari itu pukul 15.30? Apakah terdapat banyak pasien? Kebetulan pada hari tersebut sebelum pukul 15.30 tidak ada satu pasien pun yang datang ke IGD. Namun tepat saat pukul 15.30 datang satu orang pasien anak. Siapakah nama pasien ini? Pasien anak Diandra. Baik, boleh diceritakan bagaimana kondisi sang pasien saat pertama kali Anda lihat dan periksa di IGD? Saat itu pasien tampak lemas, tidak banyak bergerak, dan kulit tubuhnya berwarna biru. Pasien juga terlihat sangat sesak dan terlihat berusaha sangat berat untuk bernafas. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Sama seperti pada pasien IGD pada umumnya, saya membantu Dr. Laras yang bertugas pada hari yang sama untuk melakukan triase pasien IGD. Sembari Dr. Laras melakukan anamnesis terhadap orang tua pasien, saya mengukur tanda-tanda vital pasien meliputi tekanan darah, denyut nadi, laju pernapasan, dan saturasi oksigen. Saya juga memindahkan pasien ke bed di dalam IGD dan segera menyiapkan peralatan dan cairan yang dibutuhkan untuk pemasangan infus pada pasien. Baik. Apakah hasil pemeriksaan dan perawatan yang Anda lakukan ini tertulis dalam rekam medis? Tentu tertulis dalam rekam medis. Baik, Yang Mulia, izin untuk menampilkan barang bukti. Setelah mengetahui bahwa pasien yang seharusnya dirawat di PICU ini tidak bisa masuk ke PICU RS Bougainville karena kendala admisi, apa yang Anda lakukan?
Sesuai instruksi dari Dr. Laras, saya segera menelpon rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS dan memiliki fasilitas PICU. Dimulai pertama dengan rumah sakit Kamboja, namun karena PICU di rumah sakit Kamboja penuh, akhirnya saya menelpon rumah sakit selanjutnya, yaitu rumah sakit Katlea, di mana rumah sakit tersebut tersedia kamar PICU yang kosong. Apakah informasi ini Anda sampaikan ke pihak keluarga pasien? Iya, saya telah menginformasikan kabar ini ke Dr. Laras. Saya kemudian memberitahu pihak keluarga bahwa pasien dapat dirujuk ke rumah sakit Katlea yang sudah bekerja sama dengan BPJS untuk selanjutnya dirawat di ruang PICU karena kondisinya yang buruk. Namun, saya juga menjelaskan bahwa pasien baru dapat dikirim berangkat menggunakan ambulans rumah sakit kami apabila kondisinya sudah cukup stabil. Baik. Mendengar hal ini, apakah Anda bisa menggambarkan reaksi keluarga pasien saat itu? Setelah mendengar kabar ini, keluarga pasien terlihat jauh lebih lega dan tenang dibandingkan sebelumnya saat pertama kali datang membawa pasien ke IGD. Apakah pihak keluarga secara eksplisit setuju dengan keputusan untuk merujuk pasien ke rumah sakit Katlea dengan catatan kondisinya harus distabilkan terlebih dahulu? Iya, keluarga pasien setuju. Mereka sudah menandatangani lembar inform consent persetujuan rujukan. Yang Mulia, izin untuk menampilkan barang bukti. Baik, pada pukul 18:05, boleh diceritakan apa yang terjadi dengan anak Diandra dan bagaimana kondisinya saat itu? Diandra tiba-tiba mengalami henti jantung dan henti napas. Saat itu kami langsung aktifkan protokol Code Blue dan Dr. Lara segera memulai melakukan pijat jantung dan pemberian nafas buatan. Apakah keluarga pasien mengetahui kondisi ini? Iya, saat itu saya segera mengabari keluarga pasien dan meminta mereka untuk menandatangani surat persetujuan tindakan medis pemberian napas dengan alat apabila mereka setuju melihat kondisi anak Diandra yang sangat kritis ini. Dan apakah pihak keluarga setuju dengan tindakan ini? Iya, mereka setuju dengan menandatangani lembar persetujuan tindakan. Baik, Yang Mulia, saya izin untuk menampilkan barang bukti. Baik, saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baik, penasihat hukum sudah selesai memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari penuntut umum ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudari Saksianti, saat saudari menginformasikan kepada keluarga pasien tentang pasien yang mengalami henti jantung dan henti napas pukul 18.05 dan meminta keluarga mendatangani surat persetujuan medis, apakah Anda menjelaskan tentang alasannya dilakukan tindakan medis pemasangan alat bantu napas tersebut? Ya, saya menjelaskannya. Hal itu tertulis juga dalam lembar inform consent yang telah ditunjukkan sebelumnya. Namun, secara eksplisit, apakah Anda pernah mengatakan kepada keluarga pasien bahwa salah satu resiko dari pemasangan alat bantu napas ini adalah kematian? Saya sebagai perawat tidak mengatakannya karena hal itu adalah kewenangan dari seorang dokter. Apakah Dr. Laras dalam hal ini bertindak sebagai dokter IGD saat itu menjelaskan kepada keluarga pasien tentang risiko kematian yang mungkin terjadi dari tindakan pemasangan intubasi dan pijat jantung ini? Tidak, saya tidak tahu Yang Mulia terkait dengan hal tersebut. Baik, pertanyaan dari saya cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saudara saksi sudah selesai. Silahkan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas dan duduk di tempat yang telah disediakan. Tolong jangan bercakap-cakap dengan saksi lainnya ya. Penasihat hukum silahkan hadirkan saksi terakhir. Petugas tolong kembali ke tempat. Saudara saksi silahkan kartu identitas ke depan. Baik, saudara silahkan kembali ke tempat duduk. Siap untuk mengikuti persidangan?
Siap Yang Mulia. Baik, pertama-tama majelis akan memeriksa identitas saudara. Nama saudara, Laraseno Setiabudi Yang Mulia. tempat dan tanggal lahir, Saya lahir di Melbourne, tanggal 13 September 1990. alamat dan pekerjaan saudara, Saya tinggal di Jalan Menteng Dalam 2, Jakarta Pusat. Dan saya bekerja sebagai dokter umum di RS Bougainville. jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia, betul? Betul Yang Mulia. Agama saudara? Islam. Baik, sebelum memberikan kesaksian sesuai dengan ketentuan KUHP, saudara harus disumpah terlebih dahulu ya. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama saudara? Siap bersedia Yang Mulia. Baik, saksi silakan berdiri. Juru sumpah mohon dibantu. Ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Demi Allah, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, juru sumpah silakan kembali. Saksi silakan duduk. Dikarenakan saudara saksi telah diambil sumpahnya, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang saudara lihat, dengar, atau alami sendiri. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah saudara untuk diperiksa dan akan menerangkan dengan pernyataan dengan sebenar-benarnya? Bersedia. Apakah saudara saksi tahu mengapa saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu Yang Mulia. Untuk memberikan keterangan dalam kasus kematian anak Diandra dengan terdakwa Bapak Charles Jono Sutanto. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Iya, saya mengenal. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, baik darah ataupun semenda? Tidak ada Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi Dr. Laras. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi Dr. Laras, di manakah Anda sedang bertugas pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 15.30 hingga 19.15? Saya saat itu sedang shift jaga di IGD RS Bougainville bersama dengan Kak Yanti sebagai perawatnya. Baik, boleh diceritakan kondisi IGD pada hari itu pukul 15.30? Kebetulan pada hari tersebut sebelum pukul 15.30 tidak ada satupun pasien yang datang ke IGD. Namun tepat pada pukul 15.30 datang satu orang pasien anak, yaitu anak Diandra. Baik, boleh diceritakan bagaimana kondisi sang pasien saat pertama kali Anda lihat dan periksa di IGD? Baik, pasien saat itu terlihat lemas, seperti tertidur dan tidak banyak bergerak. Kulit tubuhnya, bibir, dan juga kuku jari berwarna biru. Pasien terlihat sangat sesak dan sulit bernafas. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Saya segera melakukan triase pasien bersama dengan Kak Yanti. Saya lakukan anamnesis terhadap orang tua pasien, sambil Kak Yanti mengukur tanda-tanda vital pasien, meliputi tekanan darah, denyut nadi, laju pernafasan, dan saturasi oksigen. Setelah anamnesis singkat dan terarah, saya segera melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, terutama di sistem pernapasan dan sistem sirkulasi pasien. Baik, apakah kesimpulan yang dapat saudara ambil setelah melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap pasien tersebut? Pasien saat itu mengalami gagal sirkulasi dan pernapasan. Yang Mulia, izin untuk menampilkan barang bukti. Apakah Anda memberitahu diagnosis kerja ini dan menjelaskan pada keluarga pasien? Apa saran yang Anda berikan? Iya, saya langsung menjelaskan kepada orang tua pasien. Melihat kondisi pasien yang kritis, saya menyarankan agar pasien segera dibawa naik ke ruang perawatan intensif khusus anak atau PICU untuk mencegah perburukan dan memperbaiki kondisinya karena sumber daya dan peralatan yang ada di IGD tidak cukup memadai untuk menangani kasus seperti ini. Perawatan di PICU adalah langkah yang terbaik. Oke, apakah Anda mengetahui bahwa pasien tidak mampu untuk membayar dengan biaya pribadi untuk perawatan di ruang PICU dan hendak membayar dengan BPJS? Iya, saya tahu ketika Ibu Diandra mengatakan bahwa suaminya sedang mengurus BPJS di bagian administrasi.
Saya segera menjelaskan kepada Ibu Diandra bahwa RS Bougainville tidak bekerja sama dengan BPJS, sehingga pembayaran hanya dapat dilakukan secara mandiri, baik dengan uang pribadi maupun jasa layanan asuransi pribadi. Apakah tata laksana gawat darurat yang Anda berikan kepada pasien BPJS? Dalam hal ini, anak Diandra, saat itu berbeda dengan apa yang Anda berikan pada pasien dengan kondisi serupa, seandainya pasien tersebut mampu membayar dengan uang pribadi. Tentu tidak. Sebagai dokter, saya tidak pernah membedakan layanan atau melakukan diskriminasi pasien atas dasar latar belakang apapun. Selain itu, dalam kasus emergensi, meskipun pasien BPJS dirawat di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS, tagihan pembayaran tetap akan ditagihkan oleh rumah sakit ke BPJS. Bisa dilihat di rekam medis bahwa semua obat-obatan, tindakan, dan perawatan yang kami berikan sesuai dengan guideline nasional tata laksana emergensi gagal napas yang dikeluarkan oleh IDAI. Baik, Yang Mulia, saya mohon izin untuk menampilkan barang bukti. Setelah mengetahui bahwa pasien yang seharusnya dirawat di PICU ini tidak bisa masuk PICU RS Bougainville, karena kendala administrasi, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Oke, saya meminta bantuan Kak Yanti untuk menelepon rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS, yang memiliki fasilitas PICU. Dan akhirnya kami mendapatkan bahwa RS Katleya memiliki kamar PICU yang kosong. Oke, apakah informasi ini Anda sampaikan ke pihak keluarga pasien? Yang menyampaikan hal tersebut bukan saya secara pribadi, tapi Kak Yanti. Baik, pada pukul 18:05, boleh diceritakan apa yang terjadi dengan anak Diandra dan bagaimana kondisinya saat itu? Saat itu Diandra tiba-tiba mengalami henti jantung dan henti napas. Saat itu langsung saya aktifkan protokol Code Blue dan segera memulai melakukan pijat jantung dan pemberian nafas buatan. Oke, apakah keluarga pasien mengetahui akan kondisi ini? Ya, Kak Yanti yang mengabarkan ke keluarga pasien tentang perburukan kondisi ini karena saya sedang di tengah prosedur resusitasi jantung dan paru. Saya juga sambil meminta bantuan staf perawat yang lain untuk mempersiapkan prosedur intubasi atau pemberian alat bantu napas karena kondisi pasien yang kritis. Baik. Apa yang terjadi setelah 1 jam Anda memberikan resusitasi jantung paru kepada pasien? Meskipun intubasi sudah terpasang dan kami melakukan resusitasi jantung paru sebaik mungkin, namun nadi dan pernapasan Diandra tidak kembali. Dengan demikian, RJP dihentikan dan kami segera memanggil keluarga pasien untuk memberikan kabar ini. Bagaimana respon keluarga pasien setelah mendengar bahwa pasien sudah tidak bisa diselamatkan lagi? Tentu keluarga terlihat sangat terpukul dan sedih, terkejut. Bapak Diandra sempat marah-marah dan mengancam akan menuntut kami ke pengadilan. Baik, saya rasa cukup Yang Mulia. Baik, penasihat hukum sudah selesai memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, apakah dari penuntut umum ingin mengajukan tanggapan atau pertanyaan? Ada Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudari saksi Dr. Laras, secara eksplisit apakah Anda pernah mengatakan kepada keluarga pasien bahwa salah satu resiko dari pemasangan alat bantu napas ini adalah kematian? Spesifik risiko kematian? Tidak. Di saat 1 jam Anda melakukan resusitasi jantung paru kepada pasien, namun kondisinya tidak kunjung membaik, sebelum pada akhirnya diputuskan untuk diberhentikannya RJP. Pernahkah Anda mengkomunikasikan prognosis pasien kepada keluarganya, bahkan apabila prognosis tersebut buruk? Tidak pernah, karena di saat 1 jam itu keadaan sangat kritis, sehingga seluruh sumber daya saya kerahkan untuk usaha mengembalikan denyut dan nadi dan pernapasan. Saya tidak sempat memberitahukan perkembangan mengenai kondisi pasien kepada keluarga. Baik, pertanyaan dari saya cukup Yang Mulia. Baik, pemeriksaan saudara saksi sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitasnya. Silakan duduk di tempat yang telah disediakan dan jangan berbincang dengan saksi lainnya. Dengan ini, pemeriksaan saksi pada hari ini sudah berakhir. Kalau begitu, sidang ditunda 1 jam dan kita lanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Panggilan ini adalah panggilan yang patut dan sah bagi para pihak untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dengan ini, sidang saya skors 1 jam. Perhatian semua, sidang akan dimulai.
Semua pengunjung persidangan mohon menghormati persidangan serta menghormati tata tertib jalannya persidangan. Bagi rekan-rekan media yang hendak mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, majelis hakim persilakan selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Sidang lanjutan atas perkara pidana atas nama terdakwa Charles Dono Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, tolong hadirkan terdakwa. Petugas, tolong terdakwa dibawa masuk ruang sidang. Petugas kembali ke tempat, terdakwa silahkan duduk. Baik, apa saudara terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersediakah saudara untuk diperiksa dan memberikan keterangannya? Ya, alhamdulillah hari ini saya sedang dalam keadaan sehat walafiat yang mulia. Ya, saya siap. Apakah sudah terdakwa tahu mengapa terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya datang pada persidangan ini untuk memberikan keterangan yang mulia. Baiklah, untuk agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terhadap terdakwa. Apakah terdakwa sudah siap untuk diperiksa? Iya, saya siap yang mulia. Saudara silakan maju. Ini ada BAP atas nama terdakwa Charles Dono Sutanto. Betul BAP saudara? Ya, ini betul BAP saya, yang mulia. Ini betul tanda tangan saudara? Iya, betul, yang mulia. Selama pembuatan BAP ini, saudara dalam keadaan tertekan atau tidak? Tidak, sama sekali tidak tertekan, yang mulia. Baik, silakan saudara duduk kembali. Silakan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda mengetahui permasalahan yang terjadi dengan korban? Ya, saya mengetahui persis permasalahan apa yang terjadi yang mulia. Penuntut umum. Berdasarkan kasus yang menimpa korban, hal ini sangat terkait dengan pembuatan dan persetujuan SOP admisi pasien ke PICU dari Direktur Rumah Sakit ini. Apakah benar Anda saudara yang menyetujui SOP rumah sakit seperti ini? Ya, benar. Dan sejauh saya menjabat, belum pernah ada kasus demikian. Ini merupakan yang pertama kali. Oke, baik. Apakah dalam pembuatan SOP ini tidak memperhitungkan bahwa kasus seperti ini akan terjadi? Tidak begitu yang mulia. SOP ini sudah dibuat dan disetujui sedemikian rupa untuk memaksimalkan kepentingan pasien. Berdasarkan SOP yang sudah dibuat IGD rumah sakit, sudah melakukan semaksimal mungkin dan merujuk ke rumah sakit dengan BPJS terdekat. Penggunaan PICU pada kasus ini seharusnya bisa mencegah kejadian ini terjadi. Bagaimana tanggapan terdakwa mengenai hal ini? Ya, itu memang benar apa adanya. Tapi SOP sudah dibuat sedemikian rupa sehingga harus ditaati oleh pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kedisiplinan rumah sakit agar tidak semudah itu memperbolehkan alatnya digunakan di luar petunjuk penggunaan. Dalam konteks ini SOP, sehingga semua staf di sini harus mengikuti SOP yang sudah disetujui bersama, begitu. Apakah keputusan yang diambil rumah sakit juga tetap sama, mengetahui bahwa rumah sakit rujukan berada cukup jauh dari rumah sakit Bougainville? Semua merujuk kembali kepada SOP. Jadi berdasarkan SOP, ya itu memang seperti itu. Jadi akan mencoba dengan semaksimal mungkin untuk menstabilkan pasien. Tetapi kami tidak bisa memasukkan pasien langsung ke unit intensif sebelum administrasi selesai. Keadaan pada pasien yang bersangkutan ini juga di luar kendali kami karena kami sudah semaksimal mungkin menangani kegawat daruratan korban. Tetapi kenyataannya korban tetap tidak bisa diselamatkan hanya dengan fasilitas IGD dan harus masuk ke PICU. Berarti sama saja pihak rumah sakit dengan sengaja tidak memberikan pertolongan kepada korban. Ya, mohon maaf tadi kami sudah menjelaskan bahwa apa yang kami lakukan itu semaksimal mungkin. Kami sudah melakukan usaha agar pasien ini stabil terlebih dahulu dan dengan cepat kami akan melakukan rujukan. Hal ini sudah sesuai dengan SOP rumah sakit. Jika dibilang tidak memberikan pertolongan pada pasien, saya tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Karena tim dokter IGD kami sudah sebaik mungkin menangani korban. Lalu apakah Anda dimintai konfirmasi tentang pengambilan keputusan pada kasus korban ini? Tidak, saya tidak dimintai konfirmasi karena seharusnya jika semua mengikuti aturan yang ada, standar operasi yang ada, akan baik-baik saja.
Kejadian pada korban ini juga merupakan kejadian yang tidak terduga. Pihak kami telah memberikan pertolongan semaksimal mungkin. Tetapi mengenai hasil akhir, tentu itu kehendak Yang Maha Kuasa, bukan kehendak kami. Baik, jika ditinjau dari pertolongan pertama di IGD, apakah menurut saudara terdakwa, dokter IGD sudah melakukan sesuai standar operasional yang sudah dibuat? Iya, saya jamin sudah menggunakan standar operasional yang dibuat. Tim dokter kami sudah melakukan tata laksana awal dan sudah melakukan rujukan dengan cepat. Saya yakin. Baik, saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baik, dari penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Kepada terdakwa, sudah sejak kapan terdakwa menjabat sebagai Direktur RS Bougainville? Saya sudah menjabat sejak tahun 2016. Selama saudara terdakwa menjabat, apakah pernah ada kasus penolakan pasien gawat darurat karena tidak memiliki biaya? Tidak, selama ini tidak ada. Selama ini kasus gawat darurat selalu kami layani semaksimal mungkin di IGD. Lalu kami akan rujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS. Apakah saudara tahu kapan pasien gawat darurat dapat dirujuk? Ya, saya tahu pasien gawat darurat dapat dirujuk apabila kondisinya sudah stabil. Apakah merujuk pasien dalam kondisi tidak stabil dapat membahayakan nyawa pasien? Ya, tentu itu akan membahayakan nyawa pasien. Jika pasien tidak stabil, itu dapat membahayakan nyawa pasien jika langsung dirujuk. Baik, saya rasa sudah cukup Yang Mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Silakan para pihak duduk. Perhatian semua, sidang akan dimulai. Semua pengunjung persidangan mohon menghormati persidangan serta menghormati tata tertib jalannya persidangan. Bagi rekan-rekan media yang mengambil gambar, merekam, atau meliput selama persidangan, majelis hakim persilakan selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Baik, saudara penuntut umum, siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor register perkara 123/PID-Romawi 1/2021/Jakarta Pusat atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto selaku Direktur Rumah Sakit Bougainville pada 17 Februari 2021. Dengan ini dibuka dan dinyatakan untuk umum. Saudara penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, petugas, tolong terdakwa dibawa masuk ke ruang sidang. Petugas, kembali ke tempat. Terdakwa, silakan duduk. Apakah saudara Charles sehat? Ya, saya sehat Yang Mulia. Apakah saudara Charles siap untuk menjalani persidangan hari ini? Ya, saya siap Yang Mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum. Terdakwa dan penasehat hukum diharapkan untuk mendengarkan dan perhatikan dengan seksama. Saya persilahkan penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan kepada terdakwa Charles Jono Sutanto. Baik Yang Mulia, akan saya bacakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan, surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara 123/PID-Romawi 1/2021 Jakarta Pusat. 1. Pendahuluan. Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat terlaksana persidangan perkara atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selama proses persidangan berlangsung, perbedaan pendapat kerap muncul. Namun demikian, perbedaan tersebut mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu ditemukannya kebenaran dan ditegakkannya keadilan. 2. Dakwaan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama Charles Jono Sutanto, tempat lahir Jakarta, umur lahir 52 tahun, 15 Agustus 1968.
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Eretan 1, RT 009, RW 01, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Agama Islam, pekerjaan Direktur Rumah Sakit Bougainville. Pendidikan strata 3. Berdasarkan penetapan Hakim Kedua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor registrasi perkara 123-PID, Romawi 1, -2021, Jakarta Pusat, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. 3. Fakta-fakta di persidangan. Saudara Hakim Ketua Majelis yang terhormat, saudara para hakim anggota majelis yang terhormat, dalam persidangan ini telah didengarkan keterangan saksi-saksi, di mana saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP. 4. Keterangan saksi. Pada persidangan ini telah didengarkan keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi 1, Saudari Dewi, selaku ibu kandung korban. Saksi 2, Saudari Laila, selaku bibi korban. Saksi 3, Saudara Pak Arman, pelaku petugas administrasi rumah sakit. Saksi 4, Dr. Laras, selaku dokter IGD Rumah Sakit Bougainville. Saksi 5, Nur Yanti, selaku perawat, yang di bawah sumpah telah memberikan kesaksian terhadap jalannya persidangan. 5. Keterangan terdakwa. Mengingat pasal 189 ayat 1 KUHP yang mengandung rumusan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, terdakwa Saudara Charles Jono Sutanto di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. Bahwa benar pada hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bougainville di mana terdakwa memiliki jabatan sebagai direktur pada rumah sakit tersebut, menerima pasien atas nama anak Diandra yang dibawa oleh orang tuanya bernama Bapak Heru Setiawan selaku ayah kandung dan Ibu Dewi Putri selaku ibu kandung dalam kondisi sesak dan bibir serta jari kebiruan. Bahwa benar pada hari yang sama setelah dilakukannya wawancara singkat atau anamnesis pada orang tua Diandra dan pemeriksaan fisik pada Diandra, dokter umum yang bertugas yaitu Dr. Laras menginformasikan bahwa Diandra memerlukan perawatan intensif di PICU dengan estimasi biaya perawatan sebesar 20 juta rupiah. Namun karena Rumah Sakit Bougainville tidak bekerja sama dengan BPJS, maka orang tua Diandra harus membayar biaya perawatan secara mandiri dan menggunakan asuransi lain. Pihak rumah sakit mengharuskan orang tua Diandra membayar uang muka sebesar 10 juta rupiah. Namun hal ini tidak disanggupi oleh orang tua Diandra. Bahwa benar pada hari yang sama pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, sesuai SOP rumah sakit, pihak Rumah Sakit Bougainville menawarkan untuk mencari rumah sakit terdekat yang bekerja sama dengan BPJS dan memiliki fasilitas PICU sambil melakukan pertolongan pertama di IGD. Pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, pihak rumah sakit menginformasikan kepada keluarga bahwa Diandra memerlukan pijat jantung dan pemberian napas dengan alat. Dan keluarga Diandra setuju. Dan setelah 1 jam dilakukan tindakan, pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, nyawa Diandra tidak dapat diselamatkan. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa 1 lembar asli bukti rekam medis dari Rumah Sakit Bougainville tentang penilaian triase awal pasien serta perawatan yang diberikan oleh perawat IGD tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh perawat Yanti. 1 lembar asli bukti inform kosen dari Rumah Sakit Bougainville tentang persetujuan rujukan tanggal 12 Januari 2021 yang telah ditandatangani oleh ayah Diandra. 1 lembar asli bukti inform konsen dari Rumah Sakit Bougainville tentang persetujuan tindakan pemasangan alat bantuan napas tanggal 12 Januari 2021 yang telah ditandatangani oleh ayah Diandra. 1 lembar asli bukti rekam medis dari Rumah Sakit Bougainville tentang hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, diagnosis kerja, serta tata laksana awal pasien tanggal 12 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Laras. 1 dokumen asli bukti guideline tata laksana emergensi gagal napas berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2016. 6. Alat bukti petunjuk. Mengingat ketentuan pasal 188 ayat 2 KUHP, petunjuk dalam persidangan ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi-saksi, yaitu
Saksi 1, Dewi selaku ibu kandung korban. Saksi 2, Saudari Laila selaku bibi korban. Saksi 3, Saudara Parman selaku petugas administrasi rumah sakit. Saksi 4, Dr. Laras selaku dokter IGD Rumah Sakit Bougainville. Dan saksi 5, Nur Sianti selaku perawat. Ketujuh, analisis yuridis. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja merampas nyawa korban dikarenakan keluarga korban tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi rumah sakit tersebut. Sesuai dengan pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa 1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan dengan paling banyak 200 juta rupiah. 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan benda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal tersebut, terdakwa sebagai dokter di rumah sakit terbukti tidak dapat memberikan pertolongan pertama terhadap korban sebagai pasien gawat darurat di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, terdakwa memenuhi unsur yang telah dijelaskan dalam pasal 190 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dengan demikian, unsur dengan sengaja telah terpenuhi. Dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa 1. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 2. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Telah dijelaskan di dalam pasal tersebut bahwa rumah sakit pemerintah maupun swasta harus memberikan keselamatan nyawa pasien dan tidak diperbolehkan untuk meminta uang muka. Sedangkan sesuai dengan keterangan keluarga korban rumah sakit Bougainville, meminta uang muka dan telah menelantarkan korban di ruang IGD sampai nyawa korban tidak tertolong. Bahwa sesuai dengan fakta di atas, pihak rumah sakit telah melanggar atau tidak memenuhi unsur pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ke-8, penutup. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Demikianlah tuntutan pidana ini kami bacakan dan serahkan pada sidang hari ini. Tertanggal Selasa 2 Februari 2021. Jakarta, 17 Februari 2021, Jaksa Penuntut Umum. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atau tuntutan pidana tersebut? Perihal tersebut saya serahkan sepenuhnya pada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Baik, silakan kepada penasihat hukum untuk membacakan pledoi. Baik, Yang Mulia. Dengan ini, penasihat hukum terdakwa Charles Jono Sutanto akan membacakan nota pembelaan atau surat tuntutan yang sebelumnya telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun pembelaan telah kami susun, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa kami membantah terpenuhinya unsur dengan sengaja dan unsur merampas nyawa seseorang dalam pasal 190 yang dituntut oleh penuntut umum, sebab pihak rumah sakit saat itu sudah melakukan penyelamatan nyawa pasien terlebih dahulu, dalam keadaan gawat darurat, tanpa mempertimbangkan uang muka ataupun proses administrasi yang terhambat. Dengan memperhatikan hal-hal yang kami uraikan dalam pembelaan sebelumnya, maka setelah melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan ini, serta mendengarkan saksi-saksi ahli dan mencermati bukti, maka atas dasar keadilan dan kebenaran material yang terungkap di persidangan yang tentunya telah memberikan keyakinan bagi majelis hakim akan kebenaran yang sesungguhnya, maka perkenankanlah kami memohon kepada majelis hakim untuk memutus sebagai berikut. Primair, 1. Menyatakan saudara Charles Jono Sutanto tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan atau dituntut oleh penuntut umum. 2. Memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan saudara Charles Jono Sutanto atau setidak-tidaknya melepaskan saudara Charles Jono Sutanto dari segala tuntutan penuntut umum. Subsidiar. Apabila yang mulia berpendapat lain,
kami memohon agar Saudara Charles Jono Sutanto diputus seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kondisi Saudara Charles Jono Sutanto yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Saudara Charles Jono Sutanto. Demikian nota pembelaan kami sampaikan. Atas perhatian Majelis Hakim yang mulia, kami ucapkan terima kasih. Baik, terhadap pembelaan oleh penasihat hukum, penuntut umum, apakah ingin mengajukan replik? Tidak, Yang Mulia, kami tidak akan menanggapi pembelaan oleh penasihat hukum dan tetap pada tuntutan yang sudah kami bacakan. Baik, dengan selesainya pembacaan tuntutan dan pledoi, maka telah selesai sidang pembacaan tuntutan ini. Sidang putusan akan dilaksanakan 7 hari mendatang pada Rabu 24 Februari 2021. Apakah pihak penuntut umum dan penasihat hukum merasa keberatan? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Dengan ini, sidang ditunda 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada Rabu 24 Februari 2021 dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh hakim. Panggilan ini adalah panggilan patut dan sah bagi para pihak untuk hadir pada sidang selanjutnya. Dimohon untuk seluruh pihak duduk di tempat. Mohon perhatian, sidang akan segera dimulai. Dimohon pada pengunjung persidangan untuk menghormati dan menaati jalannya persidangan. Untuk perhatian, bagi rekan-rekan media yang hendak mengambil gambar, merekam atau meliput persidangan, dipersilahkan selama tidak mengganggu jalan persidangan. Apakah saudara penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 123-PID-Romawi 1-2021 Jakarta Pusat atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa. Para petugas, dimohon agar terdakwa dibawa masuk ke dalam ruang sidang. Petugas, silakan kembali ke tempat. Untuk terdakwa, silakan duduk. Apakah terdakwa sehat dan siap untuk menjalankan sidang hari ini? Ya, saya sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, agenda siang hari ini adalah pembacaan putusan akhir. Dimohon kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum agar memperhatikan dengan seksama. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara. Identitas dianggap telah dibacakan. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum, nota keberatan penasihat hukum, tanggapan dari penuntut umum, surat tuntutan dari penuntut umum, nota pembelaan dari penasihat hukum, replik dari penuntut umum, dan duplik dari penasihat hukum. Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli yang telah diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum, setelah membaca alat bukti, surat yang diajukan oleh penuntut umum, setelah mendengarkan keterangan terdakwa, menimbang surat dakwaan penuntut umum, nota keberatan penasihat hukum, tanggapan dari penuntut umum, surat tuntutan dan dari penuntut umum, nota pembelaan dari penasihat hukum, replik dari penuntut umum, dan duplik dari penasihat hukum dianggap telah dibacakan. Menimbang keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli dari penuntut umum dan penasihat hukum yang pada pokoknya memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa majelis hakim akan memilih langsung dakwaan pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mana analisis yuridisnya sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 190 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan memiliki 3 unsur, yaitu pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan dengan sengaja dan tidak memberikan pertolongan pertama.
mengenai unsur pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik. Menimbang bahwa unsur pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik berarti subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Menimbang bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan tanggung jawab adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus mempunyai kemampuan tanggung jawab dalam kaitannya dengan hal tersebut. Menimbang bahwa seseorang dapat tidak dimintakan pertanggungjawabannya karena adanya unsur pemaaf. Menimbang bahwa salah satu unsur pemaaf adalah kecacatan jiwa pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur pada pasal 44 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa terdakwa Charles Jono Sutanto sehat dan tidak memiliki kecacatan jiwa. Menimbang majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga unsur pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik terbukti. Mengenai unsur dengan sengaja, menimbang bahwa untuk membuktikan kesengajaan, pelaku harus mengetahui dan menghendaki tindak perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan pertolongan pertama di IGD, menimbang majelis hukum berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur sengaja. Menimbang unsur tidak memberikan pertolongan pertama. Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan pertolongan pertama di IGD. Menimbang majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tidak memberikan pertolongan pertama. Menimbang bahwa atas pertimbangan sebagaimana telah disebutkan tersebut, majelis hakim dengan ini mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Charles Jono Sutanto tersebut di atas tidak terbukti secara sah melakukan tindakan pidana dengan sengaja, tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2. Kedua, menyatakan bahwa terdakwa Charles Jono Sutanto bebas dari tuntutan. Saudara terdakwa, apakah sudah benar-benar mengerti isi dari putusan akhir yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Ya, saya sudah mengerti, Yang Mulia. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Majelis Hakim dengan dihadiri penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Baik, terhadap putusan ini, kepada penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan banding dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, melakukan kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apakah penuntut umum akan mengajukan upaya hukum? Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Baik, saudara penuntut umum memiliki batas waktu 14 hari, terhitung sejak putusan dibacakan oleh majelis hakim untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Apakah saudara mengerti? Ya, baik, dimengerti, Yang Mulia. Baik, dengan dibacakannya putusan akhir, maka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Charles Jono Sutanto dengan nomor register perkara 123 garis miring PID garis miring Romawi 1 garis miring 2021 garis miring Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup.